Kenapa ya akhir-akhir ini gue banyak nemuin komen yang kayak beginian di grup-grup sosial media, yaitu user OLT dinyirin user HTB. Komennya kurang lebih seperti berikut ini. Oke, OLT memang sangat murah sekarang bro, akuin itu. Tapi tidak semudah itu bro. Anggap aja OLT paling murah sekarang yaitu dengan harga 3 jutaan, dan itu mendapatkan 2 port. Terus sesampainya di rumah lo tinggal tancapin ke server lo dan misi lo udah selesai. Belum anjay. Oke, mari kita hitungan kotor. Pertama, lo harus narik jalur backbone baru. Gak mungkin kan saat migrasi lo harus pakai jalur lama. Yang ada ntar klien lo pada ribut saat lu melakukan proses migrasi, kan ribet banget aja. Dan pastinya jalur lama lu kadang ada sambungan yang banyak putus, kadang ada sambungan yang banyak, belum lagi bending karena kabel udah lama yang menyebabkan rekaman tidak sesuai harapan. Oke, kita lanjut. Anggap saja OLT-nya sistem rasio. Pertama, di sini kita harus membutuhkan kabel baru untuk membuat backbone baru. Anggap aja penarikan sekitar 5 km dan menggunakan kabel drop core 1 core. Tentunya untuk kabel backbone ya harus berkualitas. Setidaknya satu roll itu harganya di 1 jutaan. Kalau 5 km berarti biayanya sekitar 5 jutaan. Terus backbone baru ini kita anggap menggunakan 8 ODP. Ya, untuk 8 ODP kurang lebih biayanya sekitar 1 jutaan. Nah, sekarang lu kan udah OLT nih ceritanya. Terus gue anggap klien lu itu misalkan 50 klien. Tentunya lu nggak mungkin pakai router bekas HTB karena pasti tidak support dengan OLT. Syukur-syukur lo pakai bekas plat merah seperti Huawei, lu tinggal modif firmware-nya ke EPON karena OLT di 3 jutaan itu masih EPON. Kalau semua itu tidak terpenuhi, lo pastinya harus membeli router baru lagi. Yang saya tahu, harga router EPON itu paling murah di harga 100 ribuan. Jika untuk 50 klien berarti biayanya sudah 5 jutaan, belum ongkos kirim. Jika kita hitung semuanya, OLT 3 juta, kabel 5 juta, ODP 1 juta, router 5 juta, totalnya 14 juta. Dan ini tentunya hanya satu jalur PON. Jika ditambah satu PON lagi dan kita kurangi dengan biaya OLT 3 juta tadi, maka hasilnya 11 jutaan. Berarti kalau 2 EPON termasuk OLT, maka total biayanya sekitar 14 juta ditambah 11 juta sama dengan 25 juta. Wow, murah banget. Itu kan yang lu sebut OLT sangat murah sekali, hanya dengan harga 3 jutaan, tapi biaya operasionalnya cukup mengagumkan. OLT memang murah, tapi biaya eksekusinya tidak semurah OLT. Ya, sejauh ini gue sih memang belum OLT, tapi gue sering bantu teman gue upgrade ke OLT. Ya, makanya gue paham dengan jumlah-jumlah dan biaya-biaya kotornya gitu. Lagian lu pada ngapain ngurusin user HTB? Seperti gak ada kerjaan aja loh. Ya, semua itu tergantung. Kalau lu pemain HTB, risikonya ya tanggung sendiri. Seperti pelanggan yang nggak boleh cabut colokan, trafik terbatas hanya 100 Mbps-an, mati satu berimbas ke yang lain, putus di tengah, jalur selanjutnya ya down. Jadi kalau lu bisa mengendalikan situasi, seperti memberikan edukasi ke klien lu agar tidak sering mencabut colokan router dan segera mengisi token saat telah berbunyi-bunyi, dan menjaga trafik agar tidak melebihi 100 Mbps-an, terus memaksimalkan ODP-ODP-an dengan menambahkan HTB gigabit, lu gue akuin skill lu di atas rata-rata bro. Tapi jika lu masih pemula, maka langsung saja ke OLT agar tidak terjerumus ke dalam jurang yang dalam seperti yang saya alami ini. Karena pemain HTB itu sudah ahli mengendalikan situasi hingga usernya merasa seperti menggunakan plat merah. Jadi menurut gue komen-komen yang kayak begini tidak usahlah, janganlah merasa sempurna. Justru pandangan lo itu yang harus lo sempurnakan. Karena pandangan gue, HTB dan OLT itu tujuannya sama, hanya saja cara pengoperasiannya berbeda. Jadi semua itu tergantung. Kalau lo pemain HTB yang bisa mengendalikan situasi, ya lanjut dong. Tapi kalau lo udah mulai cengeng, maka migrasilah ke OLT. Ya, gue juga lagi berusaha anjay buat migrasi ke OLT, tapi gue masih nunggu SP pinjam gue aktif atau naik limitnya karena klien gue masih sedikit jir. Lagian lu udah mau masuk tahun 2025, lu masih ngurusin pemain HTB-an. Mending lu nambah bini 2 lagi bro, agar waktu bercinta lo lebih long time. Dengan begitu, lu akan cepat lelah, sehingga lu pasti capek buat ngurusin pemain HTB-an. Anjay, gue cuma bercanda ya bro, jangan masukin ke hati.